Halo, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Adrian Mulyawan, student dari kelas FESW Web 29. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mock test yang telah saya buat. Di sini saya membuat sebuah aplikasi To Do yang di dalamnya itu terdapat beberapa fitur, yakni register, login, dan CRUD To Do. Nah, di sini saya telah mendeploy aplikasi saya menggunakan Vercel untuk front end-nya. Sedangkan back end-nya di sini saya menggunakan Cyclic dan Vercel juga sebagai database-nya dengan menggunakan Postgre. Di sini kita bila belum mempunyai akun, kita dapat melakukan register terlebih dahulu. Lalu pencet button register. Ya, yakni login. Di sini saya sudah mempunyai akun dan akan ditampilkan to do yang telah saya buat. Nah, di dalam fitur ini nih, kita dapat melihat profil dan dapat melakukan operasi penambahan, mengubah atau menghapus to do. Di sini adalah to do yang telah saya buat. Lalu kita bisa menambahkan to do-nya. Di dalam ini saya menggunakan beberapa teknologi, di antaranya itu React sebagai front end-nya. Lalu di sini saya menggunakan state management, Redux, dan Bootstrap untuk UI komponennya. Nah, di sini kita dapat mengubah atau edit to do ini. Kita juga dapat menghapus to do yang telah kita buat. Lalu akan ke ubah seperti ini. Untuk setiap user tidak dapat melihat to do milik user lainnya. Contohnya di sini ada Adriannya semua, kemudian kita logout dan login user baru. User yang sedang login sekarang, user lain tidak bisa melihat to do milik user lain. Selain itu di sini saya juga memiliki pengamanan. Contohnya ini jika user itu mencoba mengakses tanpa menggunakan atau tanpa melakukan proses login, itu akan di unauthorized atau tidak bisa mengakses halaman tersebut. Lalu kita akan lanjut ke codingan yang telah saya buat. Di sini saya akan pertama-tama tuh mempresentasikan tentang backend yang telah saya buat. Nah, di sini backend-nya yang saya gunakan, beberapa teknologi yang saya gunakan yakni Express, lalu itu Backcrypt, JSON Web Token. Nah, di sini root yang telah saya buat untuk register, login, dan cek user yang sedang login sekarang, dan CRUD to do itu sendiri. Di sini saya menggunakan JWT untuk proses loginnya itu sendiri. Nah, contohnya di sini untuk register user, saya menggunakan encrypt password ini, menggunakan Backcrypt untuk mengencrypt password yang telah saya buat. Nah, di sini bisa dilihat juga saya menggunakan .env itu salah satunya untuk menyimpan kredensial aplikasi yang telah saya buat. Loginnya sendiri di sini kita melakukan sign token JWT. Lalu setelah itu pada saat proses login ada pencocokan token yang dari hasil login tadi dengan token JWT yang telah kita buat di file .env. Jika berhasil, maka akan user dapat melanjutkan ke akses berikutnya, seperti contohnya ini mengakses user yang sedang login dan melakukan aksi-aksi CRUD di To Do. Jika gagal, user akan diarahkan ke unauthorized ini sendiri. Nah, untuk To Do-nya sendiri dapat dilihat di sini. Salah satu contohnya itu saya menampilkan semua To Do. Di sini juga saya menggunakan PostgreSQL sebagai database-nya dan menggunakan Sequoias itu sebagai ORM-nya untuk mempermudah proses pengkodean. Contohnya di sini menampilkan semua to do, nanti
kan di dalam salah satu fitur wajib di mock test itu setiap user hanya dapat melihat to do yang mereka punya. Nah, di sini saya menggunakan rag-user.id yang saya dapatkan dari cek token JWT middleware. Begitu juga dengan get to do by ID dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Insert to do untuk menambahkan to do, edit to do untuk mengedit to do yang telah kita buat, dan delete to do untuk menghapus to do. Nah, di sini untuk root-nya ini untuk endpoint yang telah saya buat. Lalu di sini kita juga amankan dengan middleware check JWT token untuk mengecek valid apa enggak sih user yang login sekarang. Jika valid, dia dapat melanjutkan ke proses misalnya menampilkan to do user, menambahkan to do, melihat to do berdasarkan ID, edit to do, dan delete to do. Ini saya akan lanjut menjelaskan tentang bagian kedua, yakni front end aplikasi yang telah saya buat. Nah, di front end aplikasi ini saya menggunakan React.js sebagai front end-nya. Lalu di sini saya menggunakan beberapa library, di antaranya itu Axios yang digunakan untuk mengkonsumsi API. Lalu ada saya menggunakan Redux sebagai global state, dan yang terakhir ada Bootstrap untuk UI-nya. Lalu dan tidak lupa satu lagi, di sini saya juga menggunakan library React Router DOM yang digunakan untuk membuat routing di dalam aplikasi React.js. Nah, yang pertama-tama itu saya akan menjelaskan tentang state management. Salah satunya itu Redux. Nah, di dalam Redux sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada action yang digunakan untuk mengembalikan tuh sebuah objek. Lalu yang kedua itu ada reducer yang tugasnya itu untuk mengelola state yang ada di store. Nah, di sini saya sudah melakukan import Redux, dan beberapa yang dibutuhkan itu di sini kita bisa lihat ada create store, apply middleware, dan compose, lalu ada provider dan tang. Dan tidak lupa kita membuat store di sini yang fungsinya itu menyimpan state aplikasi yang telah kita buat. Yang pertama-tama itu saya akan menjelaskan tentang proses out-nya sendiri. Nah, di sini saya akan membuat beberapa kondisi, yakni ketika datanya loading, sukses, ataupun violet. Setelah itu, juga di sini kita import login loading, login sukses, login violet, register loading, register sukses, dan register violet. Nah, di sini kita buat masing-masing untuk kondisinya tersebut. Jika sukses gimana, jika violet gimana, jika lagi loading gimana. Nah, di sini saya bisa kasih lihat untuk register saya. Yang pertama-tama itu kita perlu mengambil email, username, dan password form yang telah kita buat. Nah, di sini akan ditangkap. Kemudian saya buat metode ketika di submit itu kita tampung data yang akan dikirimkan ketika user register, dan di sini ada pengkondisian juga, dicek user ada ngisiin username, email, atau password enggak sih waktu saat proses register. Jika tidak ada mengisikan salah satu ini, akan dimunculkan alert. Nah, kemudian di sini untuk proses logitnya. Nah, di sini saya menggunakan Axios yang digunakan untuk mengkonsumsi API yang telah saya buat. Dan ini data yang akan dikirimkan. Nah, kemudian di sini untuk state-nya ini, jika registernya sukses, saya akan masukkan data registernya. Jika gagal, saya akan false-kan nilainya. Jika lagi loading, saya false-kan nilainya. Begitu juga jika terjadi misalnya register violet ataupun dari servernya itu error. Nah, di sini saya masukkan seperti ini. Jika berhasil, user akan diarahkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini sendiri, di page login maksud saya. Nah, di sini juga hampir sama sebenarnya logiknya seperti di halaman register. Yang pertama-tama itu kita tangkap atau kita ambil username dan password user dengan menggunakan useState ini. Nah, di sini juga saya ada melakukan pengecekan token jika user memiliki token dan mengakses
halaman ini, maka dia akan di halaman login maksud saya, dia akan diarahkan ke halaman slash atau home-nya dari aplikasi yang telah saya buat. Lalu di sini untuk handle-nya kan yang sebelumnya ini untuk yang register form. Nah, di sini saya buat login form. Nah, di sini saya tangkap juga username dan password-nya. Jika username atau password-nya kosong, saya akan return alert seperti ini. Nah, untuk proses login-nya sama saja, tapi yang membedakan ini root-nya itu kan jika berhasil di sini saya akan mengambil tokennya itu kan saya menggunakan JWT dari API yang telah saya buat tadi itu akan nge-return data user yang login, data user yang berhasil login dan token JWT-nya yang tadi. Nah, token JWT-nya ini nanti akan dimanfaatkan ketika user itu ingin mengakses misalnya halaman profile, misalnya ingin menambahkan to do, mengakses halaman to do ataupun menghapus to do. Nah, token ini merupakan salah satu yang penting seperti KTP gitulah kalau sepemahaman saya dan sepenangkapan saya. Dan begitu juga nih kemudian saya set jadi di local storage-nya itu set item token lalu di sini data usernya yang akan saya berikan di navbar itu untuk melihat user mana yang login. Nah, jika user di sini berhasil untuk login, nah di dispatch-nya ini saya berikan login sukses data user yang login ini jika dan violet dan login loadingnya saya beri nilai false. Untuk bila terjadi kesalahan dari sisi server ataupun dari sisi pengguna, saya akan tangkap semuanya di catch sini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang to do komponen. Nah, di sini yang akan menampilkan seluruh data to do setiap user yang masuk ke dalam sistem. Ini saya juga akan menggunakan UC pack karena saya pengennya itu setiap kali halaman diakses pertama kali itu data akan selalu di-render. Nah, di sini sama saja. Saya menggunakan Axios juga, tetapi endpoint-nya berbeda. Dan di sini kita perlu menambahkan header authorization barrier, kemudian tokennya tadi itu yang kita dapat dari proses login yang kita set di login di sini nih. Nah, di sini kita ngambilnya dari sini. Kemudian di sini saya assign ke dalam variabel token. Nah, jika berhasil, user dapat mengakses ke halaman tersebut. Dan apabila gagal tokennya tidak valid, user akan diarahkan ke root unauthorized atau halaman yang user ini tidak valid, yang login atau mencoba masuk ke dalam sistem yang saya buat. Kemudian saya remove itemnya, token atau data user yang telah dia buat, lalu dia akan diarahkan ke halaman login kembali untuk memasukkan password username dan password yang benar. Nah, di sini saya juga melakukan import action yang telah saya buat, misalnya kan berhasil mendapatkan to do-nya loading ataupun to do-nya violet. Dan di sini juga saya masukkan reducernya. Nah, maksudnya dari yang tadi saya jelaskan kan ini dari sini nih. Jika berhasil, maka akan masuk seluruh data to do yang kita ambil dari database Postgre yang telah kita buat di aplikasi Express tersebut. Nah, jadi kita bisa manfaatkan di sini get to do loading, get to do verified, get to do rejected ini untuk diproses penampilan datanya. Di sini saya manfaatkan misalnya jika datanya sedang loading, maka ini yang akan ditampilkan terlebih dahulu ke user. Kemudian pada saat datanya ready atau kondisi to do-nya itu udah fulfilled, maka akan baru saya tampilkan di sini data usernya. Lalu begitu juga kalau kondisinya rejected, saya akan tampilkan seperti ini. Ini dia bisa menampilkan get to do rejected, ya ini nilai ininya akan ditampilkan di sini, atau dia bisa menampilkan data not found. Kemudian untuk delete datanya, nah di sini saya juga menambahkan fitur untuk delete data. Jadi di sini yang kita tangkap itu ID atau value dari setiap data yang tadi yang sudah di looping yang menggunakan map tadi di kondisinya fulfilled. Nah, jika saya klik, maka akan diarahkan ke halaman handle delete. Nah, di sini
kita ambil dulu nilai dari card-nya itu, kemudian kita pastikan lagi, kita konfirmasi apakah user yakin nih mau ngapus to do ini. Jika confirmation-nya bernilai true, kemudian kita hapus. Di sini saya menggunakan Axios dengan metode delete, kemudian kita masukin endpoint-nya dan ID data to do yang akan dihapus. Kemudian kita masukkan bearer tokennya ini untuk dicek jika sama atau enggak. Jika berhasil ini, nanti kita masukkan ke actionnya, kita masukkan ke dalam dispatch ini data to do-nya, lalu akan muncul alert sukses. Kemudian saya render lagi data to do-nya, dan di sini terdapat proses pengecekan. Jika datanya berhasil, remove to do-nya itu kondisinya fulfilled, maka akan di-render lagi halaman yang menampilkan seluruh card to do tadi. Lalu di sini juga ada digunakan untuk menambahkan to do, hampir sama juga seperti proses register ataupun post yang menggunakan metode post. Nah, di sini saya tangkap dulu title dan bodinya menggunakan useStat ini. Nah, di sini handle input to do. Nah, jika kemudian di sini yang membedakan dengan proses register atau login tadi, kita hanya memasukkan datanya saja. Yang datanya di sini nih berupa title dan body. Nah, di sini kita perlu menambahkan headers-nya juga untuk memverifikasi benar enggak sih user ini valid atau enggak yang pengen melakukan penambahan data. Kemudian jika berhasil, akan muncul alert dan kita render kembali seluruh data to do yang kita punya. Dan yang terakhir, untuk hapus data, di sini saya menggunakan ini juga detail to do, tapi di sini nih yang kita gunakan itu data lokal kan, jadi kita tidak perlu menggunakan database. Jadi karena kita sudah punya state, kita simpan di dalam detail to do ini. Kemudian di sini akan ada proses pengecekan. Jika detail to do-nya kondisinya fulfilled, yang dari card ini, yang setelah kita ambil, kita klik edit tadi yang di halaman browser. Jika kondisinya fulfilled, kemudian kita set ulang ini ID-nya, titelnya, body-nya. Lalu di sini baru masuk ke proses edit datanya. Ada ID enggak? Kalau punya ID kan berarti kita ngedit data nih. Di sini saya menggunakan method put, menggunakan Axios, kemudian ID-nya, datanya, title dan body-nya, kemudian tokennya itu untuk memverifikasi usernya lagi. Nah, lalu di sini saya render lagi menggunakan Axios dengan method get untuk menampilkan seluruh datanya. Lalu di sini ada cek pengkondisian lagi. Nah, kondisinya, kondisi update-nya fully fired atau enggak. Jika fully fired, maka akan di-render ulang lagi seluruh card to do yang kita punya. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih detailnya, teman-teman dapat cek di repository GitHub saya.